Pernah nggak sih kamu melihat tempat jualan, lokasinya itu rame banget, tapi yang beli sepi? Padahal di tempat lain itu lokasinya biasa-biasa aja, tapi ternyata malah rame, bahkan sampai ngantri-ngantri. Kalau kamu kepikiran buat memulai usaha di pinggir jalan, jangan terkecoh memilih lokasi hanya karena rame doang. Ini ada beberapa kesalahan, ada 6 kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam memilih lokasi jualan. Apa saja? Yuk kita bahas. Halo, saya Dani, konten kreator dan juga owner dari Pentrol Sultan. Kesalahan yang pertama, cuma ngelihat traffic tapi nggak memperhatikan populasi. Oke, ini kesalahan yang pertama ya. Biasanya orang berpikiran itu, wah ini tempatnya ramai, pasti jualan kita akan laku di sini. Tapi ternyata zonk. Karena rame saja itu nggak cukup. Rame saja bukan menjadi patokan bahwa jualan kita akan laku. Karena orang yang rame, tempat yang rame itu belum tentu menjadi customer potensial kita. Misal nih, ada jalan yang rame lewat kendaraan. Tapi ramenya itu orang yang mau pergi ke kantor atau orang yang buru-buru kerja. Mereka nggak punya waktu untuk mampir ke lokasi jualan kamu. Ya jadinya sepi. Beda lagi kalau lokasinya itu di depan kompleks, terus di depan sekolahan, atau bahkan di depan pasar. Jadi kemungkinan untuk orang-orang mampir ke lokasi jualan kamu itu lebih banyak. Jadi selain traffic yang ramai, kamu harus cek siapa saja orang yang lewat di lokasi jualan kamu. Kesalahan yang kedua, nggak paham konsep convenience. Jadi orang jualan di pinggir jalan itu harus menerapkan konsep convenience. Apa sih konsep convenience itu? Jadi convenience itu adalah mudah mampir, ya. Orang itu harus mudah mampir ke lokasi jualan kamu. Bayangkan nih, orang yang naik kendaraan mau mampir ke tempat jualan kamu, tapi ternyata harus muter dulu. Habis itu nggak ada parkiran. Terus mepet sama trotoar. Jadi orang itu berpikiran ribet, makanya mereka skip. Nggak jadi mampir ke lokasi jualan kamu. Jadi pastiin lokasi jualan kamu itu mudah diakses, ada space untuk parkir atau berhenti sejenak, dan tidak menyebabkan kemacetan. Dan kalau bisa, cari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang seperti di supermarket atau di dekat halte. Kesalahan yang ketiga, tidak sesuai kebiasaan pembeli. Ini yang sering kali kejadian ya. Udah dapat tempat yang ramai tapi ternyata jualan tetap sepi karena nggak sesuai kebiasaan orang di sekitar situ. Sebagai misal nih, kita jualan kopi tapi di dekat atau di depan sekolahan SD. Ya siapa yang mau beli? Anak-anak SD kan ya nggak mungkin ya. Jadinya sepi pembeli deh. Jadi penting banget untuk observasi dan riset dulu tempat kamu itu, kebiasaan-kebiasaan orang yang di sekitar sana itu apa. Misal kalau lokasinya ada di dekat orang-orang pekerja atau kantoran gitu ya, cocoknya jualan makanan cepat saji atau kopi. Kalau di dekat sekolahan atau sekolah SD ya kita jualnya jajanan. Kalau di dekat pasar ya kita jualnya yang jajanan-jajanan khusus untuk ibu-ibu yang lagi jualan lagi belanja di pasar. Kesalahan yang keempat itu visibility-nya rendah. Pernah nggak lihat tempat jualan yang sebenarnya itu rasanya enak dan harganya murah tapi tetap saja sepi? Karena apa? Karena tempat jualannya itu nggak terlihat. Bisa jadi itu ketutupan pohon atau ketutupan tempat jualan yang lain. Bahkan karena nggak ada plang atau neon box. Jadi pastiin lokasi jualan kamu itu dapat dengan mudah dilihat ya. Kalau bisa tambahkan plang atau MMT yang besar, kasih neon box yang terang, lampunya diterangin, atau boothnya bisa kalian desain sedemikian rupa sehingga begitu orang lewat langsung lihat. Nah, eye catching istilahnya ya.
Kesalahan yang kelima, tampilan dagangan biasa-biasa aja. Jadi gini, orang yang mau beli makanan itu bukan hanya karena lapar saja ya. Bisa jadi mereka itu lapar mata. Begitu melihat tampilan display dagangan kamu itu menarik dan menggugah selera, yang awal-awalnya nggak lapar, tapi itu memicu orang-orang yang lewat untuk membeli hanya gara-gara melihat tampilannya yang sangat menggiurkan, sehingga memicu orang-orang yang lewat itu penasaran dan memutuskan untuk mampir beli dagangan kamu. Jadi sebisa mungkin buat tampilan dagangan kamu atau jualan kamu itu menarik hati ya, menarik mata lalu turun ke hati buat mereka membeli jualan kamu. Seperti contoh nih, kalau jualan gorengan ya ditumpuk sedemikian rupa sehingga kelihatan dari luar itu menggiurkan. Kalau jualan martabak ya kita bisa kasih MMT, dikasih gambar pas lagi motong martabaknya kejunya meleleh kemana-mana, itu kan bikin rasa atau bikin menggugah selera ya. Jadi orang memutuskan untuk membeli jualan kamu. Kesalahan yang keenam yaitu harganya nggak bersaing. Kalau kamu jualan di pinggir jalan tapi jualan kamu itu harganya lebih mahal dari warung-warung sebelah, ya otomatis orang-orang akan memilih warung sebelah ya, memilih harga yang lebih murah. Maka pastikan harga jualan kamu itu bersaing ya. Kalau bisa kasih promo beli 2 gratis 1 atau beli 5 gratis 1 untuk menarik pembeli datang ke lokasi jualan kamu. Maka pastikan harga jualan kamu itu bersaing ya. Kalau bisa kasih promo beli 2 gratis 1 atau beli 5 gratis 1 untuk menarik pembeli datang ke lokasi jualan kamu. Nah, itu dia 6 kesalahan yang sering kali terjadi di lokasi jualan yang strategis rame tapi ternyata jualannya sepi. Coba cek lagi lokasi yang kamu incar, jangan sampai kena jebakan tempatnya rame doang tapi pembelinya kagak ada. Kalau kamu suka video ini silakan klik like, komen, dan share video ini ke teman kamu yang mau memulai bisnis kuliner di pinggir jalan. Dan buat kamu yang pengen tahu lebih banyak, subscribe channel ini karena kita akan bahas banyak hal dan tips-tips yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dani, salam.